Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Diki Muhammad Rahim Nasution, kelas B3 nomor absen 9. Di sini saya mencoba untuk membawakan satu kasus mengenai pelayanan publik. Sebelum saya mengulas lebih lanjut mengenai contoh pelayanan publik yang ada di Indonesia, di sini saya akan mengulas sedikit latar belakang bagaimana pelayanan publik yang ada di Indonesia. Jika membahas gimana potret birokrasi di Indonesia, yang ada di pikiran kita pasti kaku, berbelit-belit, terlalu lama, dan sebagainya. Dari sekian permasalahan dalam tubuh birokrasi di Indonesia, ternyata hal tersebut memang sudah ada sejak dulu, bahkan terus berkembang sampai sekarang. Terutama pada masa Orde Baru, di mana orientasi para birokratnya lebih mengarah pada politik praktis yang seringkali menimbulkan konflik kepentingan dan berujung pada penyelewengan kekuasaan. Misalnya, semakin maraknya praktik korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN, maka tidak heran jika birokrasi pada masa Orde Baru dianggap sebagai mesin politik. Lalu, sebelum saya memaparkan lebih lanjut, di sini saya mencoba untuk menayangkan kondisi pelayanan yang ada di Indonesia. Pelayanan publik di Indonesia hingga saat ini dinilai masih buruk. Tolak ukurnya, pemerintah membentuk Satuan Tugas atau Satgas Sapu Bersih Pungli, serta banyak keluhan terhadap pelayanan publik dari masyarakat ke Ombudsman Republik Indonesia, yang diyakini sebagai salah satu penyebab masih tingginya angka korupsi. Keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik ke Ombudsman RI setiap tahun bertambah. Tahun 2015, Ombudsman RI secara nasional menerima 6.543 laporan dari masyarakat. Kemudian di 2016 menjadi 9.030 laporan. Di 2017 ini diprediksi laporan yang diterima Ombudsman RI lebih dari 10.000. Lalu dari video yang saya tayangkan, saya mencoba untuk mengidentifikasi masalah mengenai potret besar buruknya pelayanan publik di Indonesia. Yang pertama, buruknya kualitas produk pelayanan publik. Yang kedua, rendahnya atau ketidakadaan akses layanan publik bagi kelompok rentan seperti orang miskin, perempuan, penyandang cacat, dan lain-lain. Yang ketiga, buruknya kualitas penyelenggara pelayanan publik. Yang keempat, ketidakjelasan mekanisme komplain dan penyelesaian sengketa. Ini merupakan stigma buruk yang dirasakan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal ini, pemerintah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah saya paparkan, di sini saya mengangkat satu contoh kasus mengenai pelayanan publik berupa inovasi, yakni menelik prospek inovasi pelayanan publik cetak dokumen kependudukan secara mandiri. Hal ini dilakukan pemerintah atau pemerintah senantiasa berupaya untuk meningkatkan atau mengoptimalkan fungsi pelayanan publik itu sendiri, serta mengubah stigma buruk masyarakat terhadap penyelenggara pemerintah. Lalu, di masa pandemi COVID-19 saat ini, inovasi ini dibuat untuk menghindari atau mencegah wabah COVID-19. Adapun landasan teori berupa kajian pustaka yang saya ambil dalam hal ini mengenai teori pelayanan publik menurut Panji Santosa adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta kepada masyarakat dengan atau tanpa pembayar guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Lalu Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintah yang baik yang merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintah itu sendiri. Lalu masuk ke konsep pembahasan. Sebagaimana yang belakangan ini menjadi perbincangan publik mengenai inovasi yang dimunculkan oleh Kemendagri, yakni masyarakat sekarang bisa mencetak dokumen kependudukan secara mandiri tanpa perlu mengurus langsung ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Apalagi di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini, sehingga masyarakat tidak perlu keluar rumah, kemudian antri panjang dan tentunya menghindari kerumunan. Sebagaimana yang kita semua ketahui bahwa untuk mengurus dokumen kependudukan tidak bisa langsung jadi pada hari itu juga. Lalu selain itu, dengan adanya inovasi pelayanan publik ini secara tidak langsung juga dapat menghemat anggaran negara dan mengurangi terjadinya penyelewengan terutama tindak pidana korupsi seperti kasus korupsi yang menjerat mantan ketua DPR Setia Novanto. Berdasarkan contoh kasus pelayanan publik yang telah saya paparkan, di sini saya memberikan penutup berupa kesimpulan dan syarat. Adapun kesimpulan saya adalah dengan adanya inovasi pelayanan seperti percetakan dokumen kependudukan secara mandiri, tentunya diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik
masyarakat, tidak berbelit, dan yang paling penting menghindari kerumunan di masa pandemi COVID-19. Lalu, saran, sebagaimana penyelenggaraan negara, nilai-nilai aneka yang dapat kita ambil dalam pelayanan publik adalah komitmen mutu. Dalam hal ini, memberikan inovasi atau masukan untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Sekian pemaparan yang dapat saya berikan. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan maupun kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.